apa kabar? Semoga kalian tetap sehat, ya, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, mengawali segalanya, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang Bapak cintai, sebelumnya kita tepuk semangat dulu, oke? Ya, tepuk semangat. Semangat. Ya. Nah, SD Kojak bagus. SDN 1 Rangkas Bitung Barat cerdas, unggul, berkarakter dan berwawasan lingkungan. Oke. Pada kesempatan ini ya, kita akan belajar fokusnya pada bahasa Indonesia. Nah, terutama bahasa Indonesia yang sering kita lakukan ya. Nah, di sini setelah kalian beraktivitas nanti kalian mampu menyebutkan informasi penting ya dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa dan bagaimana pada peta pikiran ya, pada peta pikiran yang akan kita buat. Nah, lalu kalian boleh berdiskusi nanti ya. Dan hasilnya kalian mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan kalian. Ya. Nah, nanti teksnya kita akan baca sama-sama. Nah, bagaimana mempersiapkan untuk membuat peta pikiran ya? Kita Bapak lihat ya, kalian sudah bagus kreatif ya membuat peta pikiran di buku catatan kalian. Tapi lebih kreatif lagi, nanti kalian boleh menggunakan kertas folio ya, kertas HPS ukuran folio boleh, atau boleh di buku catatan ya. Lalu menggunakan kertas petak ya, kertas lipat maksudnya, kertas lipat boleh warna-warni agar kalian lebih senang lagi yang membuatnya gitu ya. Oke, lalu pulpen berwarna-warni boleh, pulpennya warna-warni atau spidol semi ya, warna-warni. Nah, itu gunakan dengan baik. Lalu siapkan juga gunting ya atau cutter untuk juga lem ya untuk membuatnya. Oke, kita mulai ya. Nah, bagaimana kalian beraktivitas nanti Bapak akan coba dengan cara lain agar kalian tetap bersemangat untuk belajar ya. Bagaimana menyimpan ide pokok dalam sebuah peta pikiran. Oke, yuk sama-sama kita beraktivitas. Untuk berlatih membuat peta pikiran, mari kita membaca salah satu dari teks dalam buku tematik. Nah, persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting ya yang perlu kita ketahui, di antaranya sebagai berikut. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Ya, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia ya, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara, Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Nah, berdasarkan bacaan tersebut, tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut, ya. Nah, biasa di dalamnya ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, ya, bagaimana, kapan, dan di mana. Di sini
silakan tuliskan judul yang paling tepat ya untuk teks tadi. Teks yang kedua dari Ayo Membaca, silakan dibaca kembali. Menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan hikmat. Ya. Menjadi petugas pengibar bendera sangatlah mulia. Bacalah teks berikut dalam hati. Namun sebelumnya silakan simak dulu gambarnya. Teks tersebut berjudul Pengibar Sang Saka Merah Putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sang saka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendradiningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan sekolah tinggi hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah. Ya, yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendradiningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air, disingkat dengan PETA, dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta tahun 1948. Ia kemudian ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina 1952, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Silakan teks yang kedua juga ya dibuat. Nah, tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut dengan menggunakan kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Ya, judulnya adalah Pengibar Sang Saka Merah Putih. Nah, kertas lipat tadi kalian siapkan, lalu buat menjadi petak-petak seperti yang di tayangan tadi ya, di catatan tadi. Digunting. Buatlah sebagus mungkin. Oke. Nah, buat tadi petaknya ada 6. Kalian siapkan petak yang untuk pertanyaan pada peta pikiran ya. Siapkan ada 6 petak ya. Dan siapkan pula kertasnya, folionya ya. Untuk judul gunakan kertas warna yang berbeda ya. Untuk judul gunakan kertas warna yang berbeda. Oke, dibuat agar tidak kelihatan luntur ya. Lalu kalian susun seperti ini. Misalkan ini untuk judul, ini apa, ini untuk mengapa, lalu ini untuk siapa ya, dan bagaimana, kapan, dan di mana. Oke, kita coba ya, kita tulis satu persatu. Nah, sudah ditulis ya, apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Ya, sampai di sini. Bagaimana kalian boleh sekreatif mungkin. Boleh pinggirnya menggunakan garis ya dan sebagainya. Sehingga tampilannya sangat unik ya dan sangat indah, sehingga kalian bisa tempel di dinding ya. Sehingga kamu juga menghafalkannya lebih enak ya, membacanya lebih bagus lagi. Oke. Kalian akan lebih fokus dalam membuat peta pikiran kalau seandainya menggunakan bahan-bahan yang digunakan. Silakan boleh kertas apa yang warna-warni, boleh menggunakan ballpoint atau spidol yang warna. Terus perbaiki tulisannya agar mudah dibaca oleh orang tua kalian atau kalian sendiri. Oke.
Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.